Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah sebagai awal pengajian ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita semuanya dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Dan sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, marilah kita panjatkan solawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya dan pengikut-pengikutnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih belia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya sembari menyampaikan beberapa pesan. Salah satu pesan beliau adalah ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini adalah wasiat yang sangat penting dan berharga bagi kita. Maknanya adalah apabila kita ingin Allah mengenali kita dalam arti menjaga kita pada saat ujian dan kesusahan menimpa kita, maka konsekuensinya kita semuanya harus mengingat Allah juga pada saat kita berada dalam kondisi yang lapang. Adapun kata ar-raha yang dimaksud dalam hadis ini adalah situasi di mana kita dalam keadaan aman, badan sehat, kuat, dan masih dimampukan untuk melakukan berbagai macam ketaatan.
Sedangkan kalimat yang terakhir asyiddah maksudnya adalah kondisi sulit, sempit, sakit, dan lemah. Saudara-saudara, Al-Quran telah memberikan kita petunjuk agar umat Islam selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kondisi sulit di luar prediksi kita. Pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihi salam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah salah satunya ketika Nabi Yunus alaihi salam berada dalam kegelapan perut ikan besar. Beliau membaca zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang yang berbuat zalim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah 40 hari dalam kegelapan di perut ikan paus tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Padahal secara logika normal manusia dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus alaihi salam tidak mungkin bisa diselamatkan ataupun tidak mungkin bisa selamat. Akan tetapi izin Allah, beliau bisa terselamatkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan, apakah kita berpikir bahwa selamatnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan itu semata-mata karena zikir atau doa tersebut? Ternyata bukan. Itu bukan satu-satunya sebab terkait sebab terkabulnya doa Nabi Yunus alaihi salam. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat lain, surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Saudara-saudara, berkaitan ayat ini, Imam Baydawi dalam kitab tafsirnya Anwarun Tanzil wal Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa maknanya adalah seandainya Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk golongan orang-orang yang banyak bertasbih dan berzikir dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk juga ketika berada di dalam perut ikan pun beliau senantiasa berzikir kepada Allah dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niscaya beliau akan terus berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Baydawi, dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memperbanyak zikir dan mengagungkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siapa saja yang memperbanyak zikir kepada Allah di saat kondisi lapang, maka Allah akan menolongnya di saat kondisi sempit. Saudara-saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id
wal karbi fal yuksirid du'a firraha. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi sulit dan susah, hendaklah ia memperbanyak doa ketika kondisi lapang atau kondisi senang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Fir'aun ketika jalan laut dilaluinya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kembali menjadi lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wujuduhu bagyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin." Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Namun permohonan Fir'aun ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan kekufuran, kezaliman, dan keburukan yang ia lakukan selama hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 91. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita semua dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.